Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kita menaikkan syukur kepada Tuhan yang sudah menyertai perjalanan hidup seminggu ini. Saya berterima kasih bagi jemaat Laharoi yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di minggu pagi ini. Kita telah membaca dari Yeremia pasal 11 ayat 18 hingga ke 20. Maka tema pada pagi ini ialah Tuhan menguji batin dan hati. Ketulusan hati dalam menjalani kehidupan ini sudah dianugerahkan Allah untuk menikmati hidup. Sebab Tuhan adalah hidup. Sesuai dengan tema pagi ini, Tuhan menguji batin dan hati. Manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan roh, jiwa, dan tubuh. Terdapat pada 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Di dalam tubuh ini kita punya mata batin yang tersimpan dalam hati, tidak bisa dipisahkan. Hati adalah salah satu organ penting yang terdapat di dalam tubuh manusia. Hati manusia bisa berubah-ubah, bisa gembira, bisa sedih, bisa susah, bisa marah, bisa juga merasa terharu. Ini yang menentukan arah hidup kita. Yang terpenting adalah hati bisa menjadikan kita berkenan kepada Tuhan. Sebab suara hati ada di dalam Tuhan yang diberikan oleh Allah. Karena hati nurani adalah keyakinan batiniah tentang suatu yang benar dan salah. Marilah kita belajar dari Yeremia bagaimana Tuhan menguji batin dan hati Nabi Yeremia dalam menghadapi penderitaan, kemarahan, kesedihan yang ia rasakan bersama umat Israel, baik Yehuda, Yerusalem, dan ia juga ikut serta dalam pembuangan Babel. Di sana ada tindakan Tuhan untuk Yeremia pada ayat yang ke-18. Walaupun banyak tantangan, Yeremia tetap setia. Namun penderitaan yang ia tanggung merupakan cermin penderitaan yang akan dialami oleh Yehuda. Di sanalah kejatuhan Yehuda, bukanlah kata akhir. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kesulitan itu, Yeremia menguji dirinya sendiri sesuai dengan apa maunya Tuhan. Yeremia sadari bahwa Tuhan mengetahui pikiran dan perasaannya. Ia yakin hubungannya dengan Tuhan tetap baik. Sayang harapannya tidak menjadi kenyataan sehingga Yeremia juga kecewa, sakit hati karena timbul kebencian dari sejumlah penduduk Anatot, kota asalnya sendiri, bahkan mau membunuhnya. Yeremia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Walaupun ia diancam, ia percaya Tuhan semesta alam akan menghakimi dengan adil, dan ia menyerahkan semua perkaranya kepada Tuhan. Yeremia tetap setia dalam memberitakan firman Allah sekalipun mengalami penganiayaan. Tuhan menguji batin dari Yeremia, apakah ia bertahan? Pengujian ini akan terjadi juga bagi kita sebagai orang-orang percaya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Jika batin hati kita diuji dalam tantangan, masalah pelayanan selaku hamba-hamba Tuhan, di mana kita ditempatkan menghadapi jemaat yang kita pimpin, tugas-tugas yang berhubungan dengan panggilan Allah, belum juga persoalan dan tanggung jawab setiap pribadi, keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Ini sangat mempengaruhi batin hati kita sebagai manusia. Kita harus memelihara hati nurani kita. Jangan kita beranggapan bahwa hati nurani kita sepenuhnya Kristen semata-mata. Kita sudah percaya Yesus, tetapi hati nurani harus dididik dan didisiplinkan oleh pembaruan pikiran. Kita bisa baca dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Hati nurani kita seharusnya senantiasa tunduk kepada kehendak Allah bagi hidup kita juga orang lain. Kita harus terus-menerus berusaha mengenal kehendak Tuhan yang penuh dengan kasih itu. Tidak semata-mata mengikuti perintah hati kita,
Ini baik untuk membantu pelayanan-pelayanan, mengembalakan jemaat yang kita pimpin dalam persekutuan gereja, juga dalam rumah tangga, untuk membentuk karakter perilaku dalam iman kepada Tuhan dan tetap berjalan dalam roh. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 16, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perjalanan harian kita menjadi perjalanan iman agar kita dapat mengembangkan hati nurani Kristen, mempelajari firman Tuhan dan membiarkan kebenaran-kebenaran yang dari Alkitab untuk menetapkan isi hati nurani kita. Teristimewa lihat perkataan-perkataan yang bisa merusak batin hati. Perkataan merendahkan orang lain itu sangat menyakitkan hati. Dan ini sering terjadi dalam dunia pelayanan yang kita jalani. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka kita akan merasakan kehadiran Allah. Walaupun kadangkala dalam pelayanan sering merasakan hati nurani yang terluka, yang tadinya juga dirasakan oleh Nabi Yeremia. Di sana sudah tersedia cara Tuhan bagi Yeremia supaya hatinya tetap pada Tuhan. Begitupun juga bagi kita dalam menghadapi hal sedemikian. Iya, Tuhan ingin membantu saudara dan saya untuk menolong kita. Panggilan mencerminkan batin hati yang terus diuji agar kita tidak mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia. Siapapun dia, termasuk para hamba Tuhan yang terpanggil untuk menyuarakan suara kenabian. John Piper dalam tulisannya dikatakan bahwa Allah mencari orang-orang yang mendengar panggilannya untuk memasuki kehidupan yang penuh penyembahan adalah orang-orang yang mau hidup di hadiratnya. Mazmur 26 ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Tuhan menguji dan menyelidiki batin hati, ketulusan hati Daud dalam menjalani kehidupan yang sudah dianugerahkan Allah kepadanya. Daud memohon kepada Allah untuk berkenan menguji batin dan hatinya. Pengalaman Daud, pengalaman Yeremia menjadi pengalaman kita, khusus hamba-hamba Tuhan yang melayani. Pasti ada tantangan, misalnya kita diprotes, kita ditantang, kita dibenci. Itu sekalipun jangan ada kata mundur dari kita. Harus menerimanya dengan hati bersyukur. Tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan tidak akan meninggalkan hamba-hambanya. Yang penting saling menjaga hati sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan termasuk batin hati kita untuk menyembah Tuhan dengan tetap bergembira supaya kita dapat menjadi saksi bagi kuasa Tuhan yang tersedia bagi semua orang. Apa yang Tuhan mau, percayalah kondisi apapun tetap teguh. Roh Kudus menguatkan kita. Ia akan memberi kita kekuatan tambahan ketika kita sangat memerlukannya. Efesus 3 ayat 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya mengkuatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sebab Allah tidak pernah salah. Dia tidak pernah keliru, dia tidak pernah meleset dalam melakukan apapun. Walaupun kita pikir itu jahat, Allah bisa mengubah yang jahat menjadi baik. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.